Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat. Halo sahabat M King, dimanapun berada, kita berjumpa dalam Talk Show Indonesia Sehat pada kesempatan hari ini, yang tentunya kita akan mengajak Anda untuk menyimak dialog-dialog kesehatan yang pastinya menarik untuk kita cermati. Hari ini kita akan ajak Anda untuk menyimak lebih dalam mengenai yang namanya kolesterol. Oh, ada yang punya masalah dengan kolesterol di situ? Baik, jangan jauh-jauh dari televisi Anda, jangan jauh-jauh dari tempat Anda. Simak dialog kita akan membahas mengenai kolesterol. Kita saksikan dulu yang satu ini. Coba kita mulai dengan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan kolesterol. Zat yang ditemukan di seluruh tubuh kita ini sebenarnya berperan penting terhadap hormon dan vitamin. Seperti kita membutuhkan kolesterol untuk menghasilkan vitamin D dari sinar matahari. Namun, jika terkumpul terlalu banyak, akan berbahaya bagi kesehatan kita. Bagaimana bisa terlalu banyak? Karena selain dihasilkan sendiri oleh tubuh kita, kolesterol juga dapat ditemukan di makanan seperti kuning telur, keju, dan lain-lainnya. Ada dua tipe kolesterol di tubuh kita yang dibawa oleh protein yang berbeda-beda yang dinamakan lipoprotein, yaitu HDL atau High Density Lipoprotein yang selalu disebut sebagai kolesterol baik, dan LDL atau Low Density Lipoproteins yang disebut jahat. HDL disebut baik karena lipoprotein tersebut sebenarnya membawa kolesterol ke liver untuk dibuang dari tubuh. Lalu, kenapa kalau terlalu banyak jadi tidak baik? Di saat terlalu banyak jumlahnya yang berkeliaran di darah, kolesterol dapat menempel ke zat lain dan membentuk suatu plak atau lempengan. Plak ini sangat berbahaya karena zat lain yang berkeliaran pun akan terus menempel dan jadi semakin besar. Saat plak ini menempel ke dinding di arteri misalnya, terutama arteri yang penting seperti arteri koroner maupun arteri di otak, aliran darah akan terganggu, begitupun dengan oksigen yang menuju ke organ-organ vital seperti jantung dan otak. Lalu, apa yang akan kalian alami? Nyeri dada, serangan jantung, atau bahkan stroke. Cukup buruk, bukan? Terkumpulnya kolesterol bukan hanya melalui makanan, namun bisa melalui kurangnya berolahraga, merokok, dan berbagai macam kondisi maupun kebiasaan lainnya. Lalu, bagaimana kita bisa menghindarinya? Dengan berolahraga, mengatur pola makan dengan memakan buah dan sayur, serta mengurangi makanan berlemak, dan mencoba mengurangi rokok jika kalian merokok. Akan lebih baik lagi jika kalian rutin memeriksa lipid profile kalian dengan melakukan pemeriksaan darah di laboratorium rumah sakit. Sudah kita simak bersama tadi tayangan mengenai kolesterol ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita mengenai yang namanya kolesterol tadi. Nah, untuk lebih dalam lagi, kami hadirkan di studio saat ini bersama Dr. Ici yang akan mengajak kita mengenal lebih dalam yang namanya kolesterol. Halo Dr. Ici, gimana keadaannya dokter? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya. Baik dok, ini kan hari ini kita mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh yang namanya kolesterol. Ini katanya kolesterol ini identik dengan makanan-makanan enak dokter ya. Ini gimana dokter ini mengenai kolesterol dokter Ici? Ya sebetulnya memang kolesterol selain kita bisa dapatkan dari makanan kita, ternyata kolesterol juga diproduksi oleh sel-sel di dalam tubuh kita yang memang juga ada sel-sel hati juga di situ yang memproduksi daripada kolesterol. Mungkin kita kalau mendengar kata kolesterol ini sesuatu yang jahat gitu, padahal sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, kolesterol itu juga kebagi ada beberapa. Salah satunya ada LDL, kemudian ada HDL, ada trigliserid. Mungkin kita yang sering mendengar adalah adanya kolesterol baik, kolesterol jahat, dan ada trigliserid. Trigliserid itu dimana kalori kita yang tertumpuk di dalam tubuh yang nggak kita pakai gitu ya. Kalau misalnya kita bertanya terkait dengan makanan-makanan apa aja sih dok sebetulnya yang memang tinggi kolesterol, ya pasti kita lihatlah adanya salah satunya misalnya otak ya. Siapa yang suka makan otak sapi gitu misalnya di gulai, otaknya sendiri sudah ada kolesterolnya, kemudian juga santannya pun sama. Dan ada jeroan-jeroan yang lain yang memang juga kolesterolnya ya
cukup tinggi juga ya, dan mungkin kita juga sering makan lobster, wah enak banget juga ya. Ya, makanan yang seperti ini juga memang memiliki kolesterol yang cukup tinggi. Kemudian apalagi bahkan di mentega juga ada gitu, dan kalau kita lihat keseharian kita misalnya makan gorengan, di gorengan pun minyaknya, apalagi kalau yang dimasak berulang kali, kita pakai berulang kali, tentu itu juga bisa menimbulkan satu resiko juga untuk kita gitu. Kita nggak usah mikir terlalu jauh makan makanan yang enak, ternyata makanan-makanan kita keseharian pun ada kolesterolnya. Demikian tadi penjelasan Dr. Ici mengenai kolesterol ya Bapak Ibu ya. Nah, saat ini di studio sudah hadir produk spesialis M-King Bung Pande yang juga akan membantu kita memahami lebih jauh mengenai manfaat jamu tetes M-King terhadap kolesterol. Apa kabarnya nih Bung Pande? Ya, baik Bung Hasan. Nah, ini gimana Bung Pande peran jamu tetes M-King kita Bung? Ini untuk saudara-saudara kita yang kolesterolnya tinggi nih Bung Pande. Nah, bagaimana mengatasinya? Tentu kita harus memberikan asupan tambahan. Supaya apa? Supaya si kolesterol tadi bisa kita tekan, bisa kita turunkan. Nah, permasalahannya menekannya dengan apa? Dengan konsumsi obat-obatan medis tentu hal yang biasa. Tapi kalau kita konsumsi dengan herbal, ini juga sangat-sangat baik. Misalnya apa? Ada rosella, ada juga temulawak. Ini merupakan herbal-herbal yang sangat kaya dengan senyawa-senyawa antioksidan yang bisa menekan jumlah ataupun kadar kolesterol dalam darah kita. Jadi silakan konsumsi M-King. Karena apa? Karena M-King bahan dasarnya adalah rosella, ada juga temulawak, di samping tentu ada moringa oleifera dan juga mengkudu. Sahabat M-King, untuk lebih jauh mengenal jamu tetes ini, kami ajak Anda untuk menyimak pengalaman dari Ibu Rita. Apa kabar para pemirsa dan juga pendengar? Karin dan juga tim Mobil Sehat M-King kembali kita berkunjung ke rumah-rumah konsumen dari M-King ya, yang sudah membuktikan bagaimana wasilah M-King bisa mengobati sakit beliau. Di sampingnya Karin, kali ini langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan nama siapa Ibu dan juga alamat lengkap? Ibu Rita, alamat Sentulan, Pangurjo Sentulan. Yang jenengan keluhkan itu apa itu di usia 35 tahun ini? Keringgingan sama kolesterol, kebanyakan makan lemak mungkin, sama boyok tapi udah sembuh. Itu jenengan derita sudah berapa lama? Sudah lama Mbak, itu mulai kerja sudah merasakan. Berarti sudah hampir kurang lebih 6 tahun begitu ya. Ketika kambuh ngoten dos pundi rasanya? Kolesterol ketika tinggi itu rasanya di badan? Kolesterol itu keringgingan, rasanya keringing iya. Ngantuk. Yang sini nih rasanya berat, ngantuk. Enggak sakit tapi cuma berat rasanya. Jenengan hari ini mengkonsumsi M-King? Iya. Hampir 4 botol, mau 5. Hampir 4 botol dan mau 5, luar biasa ya ternyata. Tapi alhamdulillah enak, sudah enggak pernah keringin. Kalau keringin tuh pegang sesuatu kan enggak enak toh Mbak. Sekarang enggak, alhamdulillahnya. Ini sudah ya enggak, sudah sembuh. Alhamdulillah. Paru, jantung. Darah tinggi Mbak. Kolesterol asam urat. Botol pertama 15 tetes. Tangan kula niku mboten saged gerak. Terus kali ngomong niku wangel. Saat ini sedang sakit miyum, betul ya Ibu ya? Betul. Tapi ini mboten saged melampah belas. Ditunjuk niku. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Telah banyak yang membuktikan khasiat M-King sebagai rajanya jamu tetes Indonesia. Promo, beli 1 botol M-King dan dapatkan gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 2 botol M-King, gratis 1 kopi Satria, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 3 botol M-King, gratis 1 botol madu kolagen, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Info dan pemesanan M-King, rajanya jamu tetes Indonesia.
Sahabat M-King, pada kesempatan kali ini kami akan ajak Anda juga untuk memahami lebih dalam mengenai satu keluhan yang juga sangat banyak ya diderita oleh masyarakat kita. Apa itu? Itu namanya stroke, Bapak Ibu ya. Nah, stroke ini bagi yang saudara kita di daerah yang lain, ada juga yang menyebutkannya adalah lumpuh separuh. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan apa sih stroke ini? Kita akan ajak Anda untuk menyimak tayangan yang berikut ini. Stroke merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Normalnya, otak dapat pasokan oksigen dan nutrisi dari darah. Apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati. Atau kalau tekanan darah terlalu tinggi akan menyebabkan pembuluh darah pecah. Kedua hal inilah yang menyebabkan stroke. Apa aja sih faktor risiko stroke? Konsumsi makanan berminyak dan minuman beralkohol, orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, orang dengan hipertensi, diabetes, riwayat stroke dalam keluarga, dislipidemia atau kolesterol tinggi, obesitas, dan merokok. Lalu, bagaimana cara mencegah stroke? Rutin olahraga seperti aerobik atau jogging kurang lebih 30 menit setiap hari, makan makanan bergizi yang membantu menurunkan kolesterol seperti gandum, jagung, kedelai, susu, ikan, dan buah-buahan. Menambah asupan kalium dengan mengkonsumsi pisang dan mengurangi natrium seperti garam dan MSG. Hindari merokok, mengendalikan stres dengan berpikir positif, dan istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam. Dan cek kesehatan secara berkala seperti cek gula, kolesterol, dan tekanan darah. Sudah kita saksikan bersama tadi satu buah tayangan yang menggambarkan mengenai stroke ya Bapak Ibu. Nah, untuk lebih lengkap lagi di studio sudah ada Dr. Ricci juga bersama kita. Baik Dr. Ricci, bisa dibeberkan dok mengenai stroke atau lumpuh separuh ini menurut kacamata Anda Dr. Ricci? Ya, di mana adanya satu gangguan saraf kita yang disebabkan oleh terganggunya aliran darah di sekitar jaringan otak kita yang timbul secara progresif, cepat, dan mendadak. Untuk gangguan pembuluh darahnya ini atau gangguan aliran pembuluh darahnya ini memang penyebabnya ada yang kita klasifikasikan. Yang pertama karena iskemik atau adanya sumbatan biasanya di situ. Kemudian yang kedua adanya satu perdarahan yang diakibatkan adanya satu pecah pembuluh darah yang ada di otak kita atau di kepala. Dan tentu ini akan berakibat atau membuat satu gejala di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah yang paling khas lumpuh separuh badan. Jadi kalau kita merasakan lemas atau kaku di sebelah kanan, berarti kanan tangan dan kaki kanan juga dia ikut merasakan kelumpuhannya tersebut. Kalau satu di sisi kiri berarti kelumpuhan atau kelemahannya hanya di sisi kirinya aja gitu. Jadi memang semuanya seragam, kanan-kanan, kiri-kiri gitu. Dan tentunya ini selain daripada gangguan kelemahan tadi, kita juga bisa melihat daripada pasien mulutnya misalnya dia agak miring sebelah, ataupun ketika berbicara juga ini agak pelo atau kurang jelas gitu. Ini yang gangguan dari si stroke-nya tadi. Tapi apakah ada gangguan-gangguan lainnya? Tentu ada, bisa juga terjadi satu gangguan penurunan kesadaran atau bahkan sampai pingsan. Kita bisa melihat tiba-tiba ada seseorang yang jatuh kemudian pingsan. Pas di CT scan ternyata ada satu perdarahan di otak. Ini mungkin saja terjadi, salah satunya karena faktor darah tinggi yang tidak terkontrol juga. Baik, wah ini tadi mengenai stroke ini, kalau bicara atau mendengar kata stroke atau lumpuh separuh ini dokter ya, ini dulu ini penyakit ini lebih banyak menyerang orang tua kita nih dokter. Untuk saat ini bagaimana dok ini dok? Iya, memang untuk usia-usia lanjut memang resiko terkena stroke, tapi ini bukan hanya usia lanjut aja ya, bahkan di usia 40 atau 30 yang memang ternyata memiliki satu penyakit sebelumnya yang tidak terkontrol atau berdasarkan dari gaya hidup yang kurang baik, tentu ini juga menjadi satu faktor resiko timbulnya stroke di kita. Oke, jadi ini untuk saat ini anak-anak muda ini punya peluang juga untuk kena stroke juga lebih
tinggi kemungkinannya, Dokter Ricci? Selain daripada lifestyle tadi, juga ada yang kita sebut dengan aneurisma, di mana pembuluh darah yang besar kemudian rapuh. Ini juga bisa menjadi satu faktor timbulnya stroke atau timbulnya ada satu perdarahan di kepala kita. Nah, sahabat M-King, tadi sudah kita simak penjelasan dari Dr. Ricci yang menjabarkan mengenai stroke ya, atau penyakit yang dikenal di masyarakat kita sebagai penyakit yang membuat seseorang bisa menjadi lumpuh separuh ya. Nah, lalu bagaimana jamu tetes M-King ini bisa berperan ya dalam menjaga kesehatan kita dari ancaman stroke tadi? Di studio ada rekan kita Bung Pande yang akan menjelaskan jamu tetes M-King ini lebih lengkap. Gimana nih Bung Pande untuk jamu tetes M-King ini, Bung? Ya, jamu tetes M-King ini merupakan jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal, 100% bahan herbal. Ada di sana Moringa oleifera ataupun kelor, ada juga mengkudu, ada rosella dan juga temulawak. Nah, tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana faktor kolesterol dan juga hipertensi menjadi salah satu penyebab terjadinya stroke. Nah, untuk di M-King, terutama dari rosella dan juga temulawak, ini berdasarkan yang sudah dibuktikan oleh nenek moyang kita berdasarkan penelitian empiris, ini sangat baik untuk membantu kita dalam menurunkan hipertensi. Ini yang pertama, terutama dari rosella. Nah, yang kedua adalah dari temulawak. Temulawak dengan senyawa kurkuminoid yang kita sudah kenal begitu banyak di sana, memang sangat baik dalam menurunkan kadar kolesterol kita. Oleh karena itu sebenarnya dengan konsumsi M-King secara rutin, ini juga akan membantu kita dalam mencegah terjadinya stroke. Namun satu hal yang harus kita ingat adalah kita juga harus mengontrol pola makan kita, jangan sampai pola makannya tidak baik. Oleh karena itu, perbaiki pola makan dan konsumsi M-King-nya 3 kali 15 tetes per hari. Nah, sahabat M-King, bagaimana pengalaman Pak Kasdi dalam hal mengkonsumsi jamu tetes M-King untuk menjaga kesehatannya? Kita simak penuturan dari Pak Kasdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pripun kathane panjenengan sakniki Pak Kasdi? Disambut sae kakeknya damel. Alamat kula wonten Dusun Druju, Desa Prokerjo, Kecamatan Pagak. Nggak ada sakit nopo saderenge konsumsi M-King menika, Pak? Kula nggak ada darah tinggi kalian stroke. Tensinya kali atus. Cara awal minum M-King niku ndamel nopo terus pinten dados panjenengan? Kula ndamel toyo petak setengah gelas terus 10 tetes. Sedinen ping 3. Pagi, siang kalian malam. Sakmenika jenengan telas pinten botol Pak M-King ini? Telas sedasa botol. Ingkang jenengan ngerasakan sekeco niku botol ingkang nomor pinten Pak? Botol ingkang nomor sekawan. Rasanya nggih pun enteng lah, mlampah-mlampah saged. Nggih. Terus nggih ten jeding niku piyambak saged menan. Pas nalika sakit niku keadaane tangan, kaki kalian badan pripun, Pak? Nggih, kaku mboten saged napa-napa. Niku sing kiri napa sing kanan, Pak? Sing kanan. Saniki pun kekeco damel aktivitas nggih saged menan nggih. Ten pundi mawon nggih saged sepedaan pun saged. Alhamdulillah. Nggih dados telas sedasa botol M-King sakniki stroke ringan kali hipertensi ini sampun normal ngaten nggih. Nggih sampun normal menan. Matur sembah wektalipun Pak Kasdi. Sanes wekdal saged dilanjut. Kula pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paru-paru, jantung, darah tinggi, Mbak. kolesterol asam urat. Botol pertama 15 tetes. Tangan kula ini mboten saged gerak. Terus kali ngomong niku wangel. Saat ini sedang sakit miyum, betul ya Ibu ya? Betul. Rabane mboten saged melampah belas. Dijunjung niku. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Telah banyak yang membuktikan khasiat M-King sebagai rajanya jamu tetes Indonesia. Promo, beli 1 botol M-King dan dapatkan gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 2 botol M-King, gratis 1 kopi Satria.
Sunny King Hand Sanitizer, dan Freshly Aromatherapy. Beli 3 botol M-King, gratis 1 botol madu kolagen, Sunny King Hand Sanitizer, dan Freshly Aromatherapy. Info dan pemesanan M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Sahabat M-King, hingga saat ini virus COVID-19 masih mengintai kita semua. Tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Baik tua, muda, semuanya bisa terpapar virus COVID-19 ini. Dan sampai saat ini pun, angka penularan dan angka kematian yang diakibatkan oleh virus COVID ini terus bertambah. Nah, lalu bagaimana untuk kita bisa berhadapan dengan virus COVID-19 ini? Terutama buat mereka, saudara-saudara kita yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Baik, Dr. Richie, bagaimana dok caranya kita bisa berhadapan dengan virus COVID-19 ini? Terutama buat saudara-saudara kita yang sudah memiliki penyakit bawaan, dokter. Ya, sebetulnya terkait dengan COVID ini bukan hanya saudara-saudara kita aja yang punya komorbid yang harus lebih waspada. Seharusnya ya dari segenap kalangan dari kita semua yang memang tetap masih fight, berjuang, melawan daripada si COVID ini, karena memang di sekitar kita loh COVID ini, dan tentunya kita bisa salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh ya, dan juga kita tetap pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan kemudian yang memiliki faktor-faktor riwayat komorbid yang tadi, yang punya penyakit sebelumnya, tetap harus dikontrol penyakitnya supaya penyakitnya ini dalam kategori yang baik, dalam tanda kutip yang terkontrol tadi. Baik, jadi penting ya buat masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan, baik itu yang sudah punya penyakit bawaan ataupun juga kita semuanya nih berarti ini dokter. Ya, memang seharusnya ya kita semua yang menjaga, nggak ada keterbatasan usia, jenis kelamin ataupun faktor komorbid tadi ya. Ini ya wajib kita semua mematuhi protokol kesehatan, menjaga diri dengan baik, salah satunya tidak berkerumun ya, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, pakai masker, cuci tangan. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, sahabat M-King, saat ini vaksin COVID-19 seperti kita sudah ketahui juga sudah tiba di Indonesia. Nah, lalu bagaimana manfaat vaksin ini buat masyarakat kita untuk meredam lajunya dari sebaran virus COVID-19? Bagaimana Dr. Richie melihat hal ini? Ya, terkait dengan vaksin memang kita sudah ada yang datang ya sampai di Indonesia, yang memang sudah ada juga dari kita yang mendapatkan vaksin. Kemudian fungsinya apa sih vaksin ini untuk tubuh kita? Jadi nanti saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh kita ini sudah bisa mengenali, oh ini si virus SARS-CoV-2. Berarti kalau sudah ada virus SARS-CoV-2, saya harus membentuk antibodi yang sesuai atau membentuk satu sistem imun yang sesuai dengan si virus COVID ini. Jadi kalau kita itu ada yang namanya sistem imun seperti lock and key ya, dimana seperti kunci dan gembok, betul-betul yang harus spesifik banget supaya tubuh kita ini tetap terlindungi dengan baik, dan salah satunya bisa kita pakai dengan vaksin. Nah, ini ngomong-ngomong ini kan untuk vaksin sendiri diprioritaskan kepada tenaga medis ya. Ini ngomong-ngomong Dokter Richie sudah divaksin ini? Oh, saya sudah. Udah menerima ya, alhamdulillah. Baik. Nah, sahabat M-King, lalu bagaimana pandangan ahli epidemiologi mengenai keberadaan virus COVID-19 ini? Kami ajak Anda penjelasan dari Dr. Miko, pakar epidemiolog dari Universitas Indonesia. Jadi vaksin mulai ada di negara kita itu Desember 2020. Itu baru 20 juta dosis. 20 juta dosis. Jadi baru 20 juta orang yang bisa disuntik, begitu. Nah, terutama adalah tenaga kesehatan. Kemudian ratusan juta itu ada pada bulan Juni 2021, begitu. Itu baru 100 juta dosis. Kemudian 200 juta dosis itu ada pada bulan Desember tahun 2021, begitu. Jadi tapi permasalahannya sekarang pada saat menunggu vaksin. Nah, sampai Juni 2021 pelayanan kesehatan kita mampu nggak menampung tadi ya Dr. Iji menanyakan menampung kasus yang berat dan sedang
pada pelayanan kesehatan yang tersedia di DKI Jakarta yang hampir penuh gitu, yang sekarang sudah posisinya kurang dari 20%, juga di Jawa Timur yang juga hampir penuh begitu, bahkan banyak tenaga kesehatan yang meninggal begitu. Jadi kalau yang beratnya ini yang akan menjadi hambatan ke Indonesia ke depan dari sampai Desember sampai Juni 2021. Mudah-mudahan ini dipersiapkan oleh pemerintah, jangan sampai banyak lagi yang meninggal begitu. Sampai Juni 2021 apa yang kita harus lakukan, karena masyarakatnya sudah tidak peduli. Dia tahu tapi tidak peduli. Jadi bayangkan saja kalau masyarakatnya tahu tapi tidak peduli lagi karena dia udah bosan, sudah alah COVID kena udahlah begitu. Jadi nah itu yang kita takutkan sampai Juni 2021. Demikian tadi sudah kita simak bersama penjelasan dari ahli mengenai wabah COVID-19 ini. Nah, di studio sudah ada produk spesialis M-King kita, ada Bung Pandi juga yang akan menjelaskan bagaimana peran jamu tetes M-King bisa membantu kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Silakan Bung Pandi. Ya, COVID-19 memang sampai saat ini menjadi ancaman bagi kita. Meski vaksin sudah ada di Indonesia, bahkan sudah disuntikan ke beberapa orang yang sudah mendapatkan vaksinasi, namun satu hal yang harus kita ingat bahwa COVID-19 masih tetap ancaman untuk kita semua. Oleh karena itu, selain menerapkan protokol kesehatan 3M, kita juga harus tetap meningkatkan daya tahan tubuh kita. Meningkatkan daya tahan tubuh tentu tidak gampang. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah pola hidup sehat harus tetap kita jalankan. Baik itu makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan juga olahraga. Dan satu lagi, jangan lupa peran jamu tetes ataupun konsumsi jamu ini menjadi sangat penting. Karena apa? Dengan konsumsi jamu, tubuh kita akan semakin kuat. Daya tahan tubuh kita akan semakin meningkat. Nah, disinilah bagaimana peran jamu tetes M-King akan sangat baik. Jamu tetes M-King merupakan jamu yang terbuat dari 100% bahan-bahan alami. Ada moringa aloe vera atau kelor, ada mengkudu, rosella, dan juga temulawak. Nah, ketika ini kita konsumsi secara teratur, maka nutrisi yang ada di dalam jamu tetes M-King akan membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Paru-paru, jantung, Darah tinggi, Mbak. kolesterol asam urat. Botol pertama 15 tetes. Tangan kula niku mboten saged gerak. Terus kalih ngomong niku wangel. Saat ini sedang sakit miyum, betul ya Ibu ya? Betul. Tapi mboten saged melampah belas. Ditunjuk niku. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Telah banyak yang membuktikan khasiat M-King sebagai rajanya jamu tetes Indonesia. Promo, beli 1 botol M-King dan dapatkan gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 2 botol M-King, gratis 1 kopi Satria, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 3 botol M-King, gratis 1 botol madu kolagen, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Info dan pemesanan M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Demikian kami cukupkan sampai di sini talk show Indonesia Sehat. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Bapak Ibu dan minum jamu tetes M-King. Karena M-King sehat, berkhasiat, dahsyat. Baru saja Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat. Sampai jumpa di Talk Show Indonesia Sehat berikutnya. Paru-paru, jantung, Darah tinggi, Mbak. kolesterol asam urat. Botol pertama 15 tetes. Tangan kula niku mboten saged gerak. Terus kalih ngomong niku wangel. Saat ini sedang sakit miyum, betul ya Ibu ya? Betul. Tapi mboten saged melampah belas. Ditunjuk niku. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Telah banyak yang membuktikan khasiat M-King sebagai rajanya jamu tetes Indonesia.
Promo, beli 1 botol M-King dan dapatkan gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 2 botol M-King, gratis 1 kopi Satria, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 3 botol M-King, gratis 1 botol madu kolagen, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Info dan pemesanan M-King, rajanya jamu tetes Indonesia.